Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Tindakannya yang membuat keduanya atau salah satunya kecewa. Ma'asyiral karimat wal fudliyat rahimanillah wa ikum. Jadi bab tentang termasuk tidak bagus atau tidak baik atau tidak beradab, yaitu membuat kedua orang tua menangis. Dalam banyak riwayat sebelumnya juga disebutkan bahwasanya ada seorang pemuda yang datang ke Nabi alaihi salatu wassalam dari Yaman, hendak berjihad fi sabilillah. Hendak berjihad fi sabilillah yang pahala jihad adalah masuk surga, kalau syahid masuk surga tanpa hisab. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam tanyakan, ahayyun walidak, kedua ibu bapakmu masih hidup atau belum, atau sudah mati? Jawabannya adalah keduanya masih hidup. Bal hayani ya Rasulullah, keduanya masih hidup. Fa kaifa taraktahuma, bagaimana engkau tinggalkan keduanya? Qala taraktuhuma bakiyaini, aku tinggalkan keduanya dalam keadaan menangis karena sedih dan tidak rela melepas kepergianku. Maka Nabi alaihissalam nasihati laki-laki ini, pemuda ini, qala irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma, balik kembali kepada kedua ayah dan ibumu, buat mereka tertawa seperti engkau telah membuatnya menangis. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa, telah menceritakan kepada kami hadis ini atau kabar ini Musa, yaitu Musa ibn Ismail at-Tabuzaki Abu Salamah al-Minqari, termasuk guru juniornya Imam al-Bukhari rahimahullah, thiqatun. Qala haddatsana Hammad bin Salamah, telah menceritakan hadis ini kepada kami Hammad ibn Salamah, yaitu Hammad ibn Salamah ibn Dinar al-Basri, thiqatun fadil. An Ziyad ibn Mikhraq, dari Ziyad ibn Mikhraq al-Basri, saduqun. An Taysalah ibn Mayyas, An Taysalah ibn Mayyas maqbul, annahu sami'a ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa beliau mendengar Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu an abi yaqul, berkata, buka'ul walidaini minal uquqi wal khaba'ir, menangisnya dua orang tua akibat anaknya termasuk durhaka dan dosa besar. Jadi menangisnya kedua orang tua
akibat daripada perkataan anaknya termasuk durhaka dan termasuk dosa besar. Ya, menangis orang tua tentu saja karena apa namanya? Karena kelakuan kita atau karena perkataan kita yang menyakitkannya. Hadis ini atau asar ini dari Ibnu Umar sudah disebutkan oleh penulis di riwayat nomor 8 lebih detail, yaitu Taisala bin Mayyas berkata, kuntu ma'an Najadat, saya pernah dulu bersama Najdah ibn Amil al-Khariji, seorang Khawarij, fa asabtu zunuban la araha illa minal kabair, lalu saya melakukan suatu dosa yang menurut saya tidak lain kecuali dosa besar. Fadzakartu dzalika li Ibnu Umar, lalu saya sampaikan hal itu kepada Ibnu Umar. Qal ma hiya, lalu saya tanyakan apa itu? Qultu kadza wa kadza, lalu saya sebutkan ini dan itu. Qala laysat hadhihi minal kabair, yang kau sebutkan itu wahai anakku bukan termasuk dosa besar. Hunna tis'un, dosa besar itu kata Abdullah bin Umar ada 9. Tentu saja yang dia maksud bukan hasr, tapi diantaranya ada 9 al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah, wa qatlu nasamah, dan membunuh jiwa, melenyapkan jiwa seseorang, wal firaru minaz zahfi, atau lari dari medan perang di saat berjihad fisabilillah, wa qazful muhsana, atau menuduh wanita baik-baik melakukan perbuatan keji atau zina, a'adzallahu wa iyyakum, wa aklu riba, makan riba, wa aklu malil yatim, dan makan harta anak yatim, wa ilhadun fil masjid, atau melakukan dosa besar dalam masjid, artinya ilhad berpaling atau kekufuran yang berlaku di masjid, walladzi yastaskhiru, atau orang yang merendahkan orang lain, wa buka'ul walidaini minal uquq, dan menangisnya kedua orang tua akibat perkataan atau perbuatan anaknya termasuk durhaka. Qala li Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, atafraqu minan nar, kamu takut tak kepada neraka? Wa tuhibbu an tadkhulal jannah, dan ingin masuk surga? Qultu i wallah, demi Allah benar saya ingin. Qala ahayyun walidak, Abdullah bin Umar sahabat Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qultu indi ummi, bersama saya jawab, saya masih memiliki ibu. Qala fa wallahi law alanta lahal kalam, demi Allah, kata Abdullah bin Umar, andainya engkau melunakkan cakap kepadanya atau berkata dengan lemah lembut kepadanya, wa at'amtaha ta'am, dan engkau siapkan makanannya, la tadkhulannal jannata majtanabtal kabair, pasti kamu masuk surga selama menghindari dosa-dosa besar tadi. Ini riwayatnya secara rinci di nomor 8, dan di sini diulang kembali oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah karena perkataannya di situ buka'ul walidaini minal uquqi wal kabair, menangisnya orang tua akibat kelakuan anak yang tidak baik dan tidak hormat kepadanya termasuk dosa besar dan durhaka. Uquq adalah dosa besar, dan durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini termasuk di antara adab yang tercela dari seorang anak kepada kedua orang tuanya.
Baik, kemudian kita lanjutkan. Bab yang ke-17, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu da'watil walidaini. Bab doa kedua orang tua. Maksudnya apa? Maksudnya adalah babu ijabati da'watil walidain, bahwa doa kedua orang tua itu mustajab. Jadi doa kedua orang tua itu mustajab. Dalam bab ini Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dua riwayat. Qala rahimahullah, haddatsana Muaz ibn Fadalah, telah menceritakan hadis ini kepada kami Muaz ibn Fadalah, yaitu Muaz ibn Fadalah Az-Zahrani Abu Al-Harith Al-Basri. Qala haddatsana Hisham, yaitu Hisham telah menceritakan kepada kami Hisham, itu Hisham ibn Bashir Ad-Dastawai. Qala an Yahya huwa ibn Abi Kathir, yaitu Yahya ibn Abi Kathir Al-Yamami Al-Basri, asalnya dari Yamamah, tinggal di Basrah. Beliau memiliki beberapa ungkapan-ungkapan yang tercatat dan menjadi motivasi bagi para penuntut ilmu. Di antara perkataan beliau adalah la yunalul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu itu tidak bisa dicari dengan banyak rehat badan. Beliau juga mengatakan a'tainal ilma anfusana kullaha wa lam yu'tina illa ba'dah. Kita berikan ilmu itu diri kita semuanya, tetapi ilmu tak memberi kita kecuali sebagiannya. Bagaimana kalau seandainya ilmu hanya kita berikan sebagian dari diri kita, pasti bagian kita akan lebih sedikit lagi daripada apa yang diberikan daripada orang yang memberikan sepenuh jiwanya untuk mencari ilmu. Qala rahimahullah an Abi Ja'far, dari Abu Ja'far Al-Ansari Al-Madani, dari Abu Ja'far Al-Ansari Al-Madani maqbul, annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathu da'awatin mustajabat, ada 3 doa yang mustajab, ada 3 doa yang mustajab. Lahunna la syakka fihinna, tak satu pun diragukan ijabahnya. Satu, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Wa da'watul musafir, dan doa orang yang sedang dalam perjalanan musafir. Wa da'watul walidi ala waladih, dan doa orang tua terhadap anaknya. Hadis ini hasanun li ghairi, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alal jami'. Ma'asyiral kiram al-karimat, para ibu, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menyebutkan ada 3 doa yang mustajab, yang harus diperhatikan dan harus hati-hati terhadapnya. Yang pertama adalah doa orang yang dizalimi. Subhanallah. Ma'asyiral karimat, Allah mengabulkan doa orang yang dizalimi karena Allah sangat benci kezaliman. Allah suka keadilan, sehingga saking sukanya Allah pada keadilan, orang yang kafir pun bila dizalimi, doanya dikabulkan Allah tabaraka wa ta'ala.
Ma'asyarul karimat, orang kafir pun bila dizalimi maka dikabulkan doanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti kata Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, inna Allah astajaba li da'watil mazlumil kafir la hubban lil kufri walakin hubban lil adli. Sesungguhnya Allah mengabulkan doa orang kafir yang dizalimi bukan karena Allah suka kekufuran, tetapi Allah suka keadilan. Dan adil itu, orang yang berbuat adil maka Allah senangi sehingga masuk dari 7 orang yang dapat perlindungan Allah pada hari kiamat, yaitu imamun adil. Innallaha yuhibbul muqassitin, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil, karena zalim itu sangat berbahaya. Makanya berhati-hatilah doa orang yang dizalimi. Nabi katakan, ittaqu da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kalian akan doa orang yang dizalimi, karena tidak ada pembatas antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hijabnya. Doanya langsung dikabulkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyarul karimat, ini yang pertama. Oleh sebab itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat benci pada kezaliman dan sangat mencintai keadilan. Wa da'watul musafir, yang kedua adalah doa orang yang dalam perjalanan. Subhanallah, musafir itu kaum muslimat yang dirahmati Allah, dia adalah sesuatu yang yang Allah berikan berbagai keringanan dan bonus dengan syarat musafirnya secara syar'i. Misalnya orang yang musafir, dalam hadis ini disebutkan doanya mustajab. Kenapa? Karena musafirnya dalam keadaan taat. Misal musafir untuk melaksanakan haji dan umrah, atau musafir dalam rangka mencari ilmu, atau musafir dalam mencari penghidupan, bahkan sekalipun musafir untuk menenangkan hati dan pikiran. Seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tagharrab 'anil awtani wasafir fa fil asfari khamsu fawaidi tafriju hammin wa iktisabu ma'ishatin ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Tagharrab 'anil awtan, tinggalkanlah negeri, wasafir dan musafirlah. Fa fil asfari khamsu fawaidi, karena musafir itu ada 5 manfaat dan faedah. Tafriju hammin, melapangkan hati yang galau. Waqtisamu ma'isyatin, atau mencari penghidupan. Ilmu, ada di dalamnya ilmu. Wa adabun, atau belajar adab. Wa suhbatu majidi, atau berteman dengan orang-orang yang mulia. Ma'asyiral karimat, para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan orang musafir, subhanallah, Allah berikan juga bonus, di mana ibadah-ibadah yang dia tinggalkan selama ibadah yang dia tinggalkan karena musafirnya, atau dengan bahasa lain, ibadah yang biasa dia kerjakan di saat muqim, lalu karena musafir tidak bisa terlaksana, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tetap tuliskan pahala amal itu seperti dia melakukannya. Makanya manfaatkanlah waktu kita dalam keadaan muqim, laksanakanlah amalan-amalan di saat kita sedang sehat, karena di saat musafir, siapa yang biasa melakukan itu, maka di saat musafir tetap pahalanya berlaku. Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'maluhu wa huwa sahihun muqim. Bila seorang hamba itu sakit atau melakukan perjalanan, maka dituliskan seluruh amalan
yang biasa dia kerjakan di saat sedang berada di kediaman atau dalam kenikmatan kesehatan. Ma'asyiral karimat, para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka musafir termasuk doanya yang mustajab, yang tak diragukan, seperti kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ini juga isyarat di saat sedang musafir, maka jangan sampai lupa untuk berdoa di dalam setiap gerak kita, langkah kita, sebagaimana doa-doa rutin yang kita baca di saat kita naik kendaraan, atau di saat kita di dalam keadaan dan di pendakian atau di penurunan, bertakbir di pendakian, bertasbih di penurunan. Kemudian doa kita pagi dan petang yang tidak terhalang di saat kita belum pulang, itu juga tetap kita lakukan. Adapun amalan-amalan lain yang tak terlaksana, mungkin di antaranya di saat kita musafir adalah mengurus orang tua yang menjadi kebiasaan kita sebelum kita musafir, maka tetap dituliskan pahalanya. Atau amalan-amalan sunat yang senantiasa kita kerjakan, lalu di saat kita tidak berada di tempat, maka amalan-amalan sunat itu memang digugurkan, tetapi pahalanya tetap dicatatkan. Ma'asyiral karimat yang rahmati. Atau misalnya biasa kita mengurus orang-orang miskin, orang para fakir dan anak yatim di sekitar kita, tetapi di saat musafir kita tidak bisa mengurusnya kembali. Dan bahkan pekerjaan-pekerjaan rumah kita, mengurus suami dan anak-anak, mengurus rumah dan tempat tinggal, ketika kita sedang musafir dalam keadaan musafir yang syar'i, maka tetap pahala itu Allah tuliskan. Wallahu a'lam wa arham. Ma'asyal karimat dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, wa da'watul walidi ala walidih, yaitu doa orang tua terhadap anaknya. Dan yang lebih, ya, di sini bahasanya ala walidih, doa keburukan. Sebab da'a lahu mendoakan kebaikan, da'a alaihi mendoakan keburukan. Jadi sepertinya Nabi katakan bahwa doa keburukan dari orang tua untuk anaknya lebih cepat diperlihatkan. Ini sesuai dengan hadis yang sebelumnya, bahwa di antara dosa yang paling cepat diberikan hukuman di dunia adalah durhaka pada orang tua. Dosa yang paling cepat diberikan hukuman di dunia sebelum akhirat adalah dosa durhaka kepada orang tua. Apalagi kalau orang tua tersebut mengadu kepada Allah yang tidak suka orang berbuat zalim kepada siapapun, apalagi kezaliman anak kepada orang tua, yang secara fitrah itu mustahil, yang secara logika itu tak masuk akal, tetapi dia lakukan. Dan ditambah lagi Allah memang tidak suka orang-orang yang zalim, maka kezaliman kepada Allah datang pada tingkat kezaliman tertinggi. Kezaliman kepada orang tua, kezaliman setelahnya, dan kezaliman kepada hamba, bahkan kepada orang kafir sekalipun, Allah tidak ridha. Maka ketika orang tua mengangkat kedua tangannya bermunajat kepada Allah Tabaraka Ta'ala, menyerahkan urusan menghukum anaknya kepada Allah, maka Allah cepat dengarkan itu. Oleh itu, mendengar hadis ini kaum muslimat, para akhwat dan ummahat dirahmati Allah, pasti kita tidak akan sanggup untuk membuat sedih orang tua kita, apalagi melawan dan menantang orang tua kita. Ma'asyarul karimat dirahmati Allah, semoga Allah jauhkan kita dari mendapatkan doa yang buruk dari orang tua, sehingga kita mendapatkan hukuman di dunia sebelum mendapatkannya di akhirat. Kaum muslimat, para ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah SWT, detailnya sebagai contoh yang terjadi pada seorang ahli ibadah. Ini bukan orang-orang yang durhaka, orang-orang yang ahli maksiat, ahli ibadah, orang yang saleh, yang kerjanya atau hampir tidak melakukan dosa-dosa, tetapi ketika melakukan sesuatu yang menyinggung orang tuanya, walaupun dia tidak sengaja, lalu didoakan oleh ibunya, Allah dengarkan doa itu, dan Allah buktikan doa itu sebelum dia meninggal.
berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathana Ayyash ibn al-Walid, haddathana Ayyash ibn al-Walid ibn Usamah al-Basri, qala haddathana Abdul A'la, telah menyampaikan hadis kepada kami Abdul A'la, yaitu Abdul A'la ibn Abdul A'la Darsi, thiqatun, qala haddathan Muhammad ibn Ishaq, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ishaq al-Muttalibi, Imam al-Maghazi wa Siyar, saduqun mudallis. An Yazid ibn Abdullah ibn Qusayd, dari Yazid bin Abdullah ibn Qusayd al-Ansari, masyhur. An Muhammad ibn Shurahbil al-Ansari, juga masyhur. Akhi Bani Abdiddar, yani al-Abdari. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa Isa ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam wa sahibu Juraij. Tidak ada bayi yang berbicara, tidak ada bayi manusia yang berbicara, ya, tidak ada bayi manusia yang berbicara ketika masih dalam ayunan, illa Isa bin Maryam, kecuali Isa bin Maryam alaihi salam, alaihi wa ala ummihi salam, wa sahibu Juraij, dan sahibu Juraij, yaitu bayi yang dituduhkan kepada Juraij sebagai ayahnya, yaitu ayah yang tidak sah. Qila ya Nabi Allah, ditanyakan, ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, wa ma sahibu Juraij, siapa ini sahibu Juraij? Maka qala, Nabi menjawab, fa inna Juraijan kana rajulan rahiban fi sawma'atillah. Juraij itu adalah seorang hamba, seorang laki-laki yang beribadah di tempat, di tempat ibadahnya, orang Bani Israel. Wa kana ra'i baqarin ya'wi ila asfali sawma'atih. Nah, ada pula penggembala sapi yang senantiasa berlindung di bawah tempat ibadahnya. Artinya numpang nginap di situ, di bawahnya. Dia di atas, orang ini di bawah. Baik. Wa kanat imra'atun min ahli al-qaryati takhtalifu ila ar-ra'i. Ada seorang wanita yang senantiasa datang ke tukang gembala tadi. Fa'atat ummuhu yawman. Pada suatu hari datanglah ibunda Juraij. Faqalat, dia bermanggil, ya Juraij, wahai Juraij. Juraij, dipanggilnya Juraij. Wa huwa yusalli. Juraij waktu itu sedang salat. Faqala fi nafsihi wa huwa yusalli. Lalu dalam hatinya berkecamuk, antara ummi wa salati, ya Allah, saya jawab ibuku atau saya tetap dengan salatku. Sebab berbicara meninggalkan salat, berbicara sama dengan membatalkan salat. Fara'a ayyu'thira salatahu, lalu dia berijtihad bahwa salat itu hak Allah, sedangkan memanggil atau menjawab itu hak ibunya. Maka dia dahulukan hak Allah dan dia kemudiankan hak ibunya. Thumma sarakhat bihi thaniyah, kemudian ibunya kembali memanggil kedua kali, ya Juraij. Faqala fi nafsihi ummi wa salati, dalam hati dia berkecamuk lagi, ya Allah, salatku atau ibuku. Para ayu'thira salatah, lalu dia kembali berijtihad untuk mendahulukan salatnya dari ibunya. Thumma sarakhat bi thalithah, ibunya yang sudah tua renta ini memanggilnya yang ketiga kalinya. Faqala fi nafsi, dia dalam hatinya juga berkecamuk, ummi wa salati, ibuku atau salatku. Para ayu'thira salatah,
lalu dia berijtihad mendahulukan salatnya. Thumma falamma lam yujibha, melihat anaknya tak menjawab panggilannya, qalat, akhirnya orang tua ini merasa sedih, orang ibunya ini merasa kecewa dan marah karena dia tidak tahu kenapa anaknya tidak menjawabnya. Subhanallah, ibunya tak tahu. Lalu dia berdoa, la amatakallahu ya Juraij hatta tanzura fi wujuhil mumisat. Juraij, semoga Allah tidak mewafatkanmu sebelum kau melihat wajah-wajah wanita pezina. Nasallallahu salamata wal afiyah. Thumma sarafat. Ini doanya. Kamu tak mati sebelum melihat wajah orang-orang pezina. Kenapa ini doanya? Doa keburukan. Karena anaknya ahli ibadah. Jadi sebagai hukuman karena durhaka dan tidak menjawab panggilan ibunya, dia doakan seperti ini. Maka hati-hati mendoakan anak kita, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Bagusnya kalau berdoa itu doanya yang baik. Berarti doanya Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Imamul Masjidil Haram, ketika dia masih remaja dulu atau masih kanak-kanak atau masih anak-anak menanjak remaja, didoakan oleh ibunya karena lambat pulang. Dia doakan, semoga engkau jadikan, Allah jadikan engkau wahai anakku imam Masjidil Haram. Dan nampaknya doa ini mustajab, sehingga beliau menjadi salah seorang imam, bahkan imamul a'immatil haram, imamnya para imam di Masjidil Haram dan imam Masjidil Nabawi. Semoga Allah menjaga beliau dengan penjagaannya. Nah, ini yang seharusnya didoakan oleh kita para ibu, yang harus kita doakan untuk anak kita, sekalipun anak kita mengecewakan kita pada waktu itu. Tapi Ibunda Juraij terlanjur mendoakan anaknya supaya menjadi pelajaran bagi kita yang di belakangnya, bahwa doa orang tua itu mustajab, sekalipun kepada anak yang ahli ibadah, sekalipun anak yang rajin dan dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kalau orang tua yang mendoakan, na'udzubillahi thumma na'udzubillah, kita diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. La amatakallahu ya Juraij, engkau tak mati ya Juraij, engkau tak dimatikan Allah sampai engkau melihat wajah wanita-wanita yang tidak baik. Thumma sarafat, lalu dia pergi, fa utiyal maliku bitilkal mar'ati. Nah, tidak lama wanita itu diadukan ke raja bahwa telah melakukan zina, waqad waladat, dan dia sudah melahirkan anak. Faqala mimman, ditanyakan kepada wanita itu, ini anak milik siapa? Ini anak ayahnya siapa? Subhanallah. Nah, wanita ini Allah jadikan lidahnya bergerak demi menjawab, menijabah doa ibundanya Juraij karena hikmah yang Allah inginkan. Karena memang modusnya atau indikasinya memang mendukung, karena dia sering datang ke pengembala yang senantiasa numpang berlindung di tempat ibadahnya Juraij. Jadi orang melihat dia bolak-balik ke sana, ini menjadi sesuatu yang menguatkan tuduhan tersebut. La haula wala quwata illa billah. Maka dia katakan, faqala mimman? Qalat min Juraij, ini ayahnya Juraij. Qala asahibu sawma'ah, raja tahu itu yang selalu beribadah di rumah ibadah itu? Qalat na'am, iya wahai raja, dia yang melakukan. Qala, raja tanpa klarifikasi dan konfirmasi langsung mengambil tindakan. Inilah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, mengadukan sesuatu kepada pengambil kebijakan mesti berhati-hati, apalagi kalau mereka yang sangat cepat untuk mengeksekusi, apalagi mereka yang sangat cepat mengeksekusi, karena ini adalah ladang-ladang kezaliman yang sering terjadi. Nas'alullah as-salamatul afiyah. Ihdimu sum'atahu, mendengar itu saking marahnya dia, pura-pura ahli ibadah kamu, ternyata kamu melakukan perbuatan zina. Maka diperintahkan oleh raja kepada para tentaranya, ihdimu sawma'atahu, robohkan tempat ibadahnya. La haula wala quwata illa billah.
tak dipanggil, tak ditanya dulu. Wa'tuni bihi, lalu bawa dia kepadaku. Wa darabu sum'atu bil fu'us hatta waqa'at, lalu mereka tak dalam waktu yang sebentar meruntuhkan, merobohkannya dengan kampak-kampak mereka sampai roboh. Faja'alu yadahu ila unuqi bihabl, lalu mereka mengikatkan tangannya ke pundaknya. Thumman tuliqa bihi, kemudian dibawa, diseret menuju raja. Famurra bihi alal mumisat, dan dibawa melewati wanita-wanita pezina sebagai hukuman juga. Ya, dia kan orang ahli ibadah, sekarang berzina, akhirnya diperlihatkan ke depan orang-orang yang berzina. Fara'ahunna, lalu dia pun melihat mereka. Fatabassam, Juraid lalu tersenyum. Apa rahasia senyumnya? Nanti diceritakan oleh Imam Bukhari di ujung riwayat ini. Wa hunna yanzurna ilaihi bin nas, dan mereka memperhatikan Juraid bersama masyarakat yang hadir pada waktu itu. Faqala al-malik, lalu raja berkata, ma taz'umu hadhihi, ini Juraid, apa yang dituduhkan oleh wanita ini kepadamu? Qala ma taz'um, dia menjawab, apa yang dia tuduhkan? Qala taz'umu anna waladaha mink, dia menuduh atau dia mengklaim anak yang lahir ini dari kamu sebagai ahli ibadah tapi berzina, naudzubillah. Qala anti taz'umin, lalu dia bertanya ke wanita itu, kamu mengklaim saya berzina denganmu? Qalat na'am, dia jawab, benar, kau yang lakukan bersamaku. Subhanallah. Qala aina hadha as-saghir, lalu Juraid mengatakan, mana anak yang lahir dari zina tersebut? Qalu, mereka menjawab, hadza fi hijriha, ini yang ada dalam gendongannya. Fa aqbala alaihi, lalu Juraid mendatangi anak itu. Faqala man abuk, wahai anak, siapa ayahmu? Qala ra'il baqar, dia menjawab, ayah saya tukang gembala. Subhanallah, ini saksi berbau keajaiban. Sebab kalau orang-orang kan ada saksinya, terpaksa anak yang belum bercakap Allah jadikan bercakap. Allah jadikan bercakap. Lalu sang raja akhirnya merasa menyesal telah mengambil tindakan kepada orang saleh ini. Qala al-malik, lalu dia ingin membayar kembali kesalahannya. Lalu anaj'alu sawma'ataka min zahab, wahai Syekh Juraij, kami mohon maaf sekali karena kami telah terlalu cepat mengeksekusi. Bagaimana kalau kami bangun kembali tempat ibadahmu yang terbuat dari emas? Qala la, kata Juraid, saya tidak perlu emas. Qala min fiddah, dari perak? Jawabnya, la, saya tidak mau. Qala faman ajaluha, lalu bagaimana kami bangun kembali? Qala rudduha kama kanat, bangun seperti apa adanya, seperti sebelum kalian runtuhkan, dari kayu. Qala faman ladzi tabassamta, lalu sang raja bertanya, kenapa tadi kamu tersenyum ketika lewat di depan para pezina tadi? Qala amran araftuhu, karena ada sesuatu yang aku kenali dengan baik. Adrakatni da'watu ummi, saya kena doakan oleh ibuku sebelum mati, tak mati sebelum melihat wajah-wajah wanita pezina, na'udzubillah. Thumma akhbarahum, lalu dia mengisahkan ceritanya kepada mereka, bahwasanya ketika dia sedang salat datang ibunya, tapi dia tidak menyahut karena memilih salatnya. Di sini juga dipahami oleh sebagian ulama atau banyak ulama bahwasanya dalam salat sunat, bila bertemu antara salat sunat dengan kewajiban untuk menjawab orang tua, maka dibolehkan seseorang membatalkan salat sunatnya. Tapi kalau salat wajib tidak. Karena apa? Karena di sini Allah menerima doa ibunya, berarti dia dalam keadaan salat durhaka pada orang tuanya. Di sini dipahami bahwa menyahut panggilan orang tua itu wajib, sedangkan meneruskan salat sunat itu hanya sunat. Maka oleh sebab itu kaum muslimat dirahmati Allah, dapat kita bayangkan berapa atau betapa tingginya nilai taat, nilai bakti kepada ayah dan ibu kita. Oleh itu seperti yang pernah juga kita jelaskan di sini, bahwa ada seorang syekh sedang mengaji, tiba-tiba ibunya datang, wahai fulan, ayam kita belum dilepas. Maka dia tinggalkan majlis, lalu pergi ke rumah melepaskan ayam, lalu setelah itu balik menyambung kajian. Lalu dia katakan, ya ayuhan nas,
Sesungguhnya saya mengikuti ibu saya, bagi saya fardu ain, walaupun hanya sekedar melepaskan ayam, hal-hal yang remeh. Tetapi taat kepada orang tua walaupun hal yang remeh sekalipun, itu sangat-sangat dinilai di sisi Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral karimat yang dirahmati Allah, dan kita akan merasakan sebagai orang tua ketika anak-anak kita cepat menyahut panggilan kita, pasti akan senang diri ini, sekalipun tidak ada yang akan kita perintahkan, tidak ada yang akan kita minta kerjakan. Tapi ketika dia mendengar lalu tidak menyahut atau lambat untuk menjawab pertanyaan kita, walaupun sebenarnya tak ada yang kita inginkan daripadanya, pasti kita merasa sedih. Dan ini yang dirasakan oleh Ibu Juraid. Akhirnya dia berdoa apa yang terjadi, dan Allah inginkan sebagai bukti dan pelajaran bagi siapapun yang ingin ketaatan kepada kedua ayah dan ibunya. Allah Subhanahu wa taala, kita memohon semoga Allah jadikan hati kita hati-hati yang tunduk, hati-hati yang senantiasa menjaga hak-hak orang tua kita, agar kita suatu saat nanti di saat kita sedang sudah tua, kita pun diberikan kebaikan-kebaikan anak-anak seperti kita berbuat baik kepada anak-anak kita. Barangkali sampai di sini kajian kita petang ini, karena waktu yang membatasi. Kalau ada pertanyaan, kita masih punya waktu lebih kurang 12 menit insyaallah taala atau lebih. Dipersilakan. Syukran. Ada beberapa pertanyaan. Qalat as-sa'il, apa hukum berbakti kepada mertua? Apakah sama dengan orang tua sendiri? Ma'asyiral karimat dirahmati Allah SWT, berbakti kepada orang tua atau berbakti kepada mertua itu termasuk bakti kita pada suami kita atau kepada suami, karena orang tua suami adalah orang tua kita sendiri. Apakah sama atau tidak? Wallahu a'lam, mungkin lebih, karena ketaatan pada suami lebih tinggi sekarang daripada ketaatan kepada orang tua kita. Ketaatannya, maka ketika ini karena diniatkan dalam rangka menyenangkan suami kita, maka nilainya mungkin akan menjadi lebih besar, karena hak suami di saat kita sudah berkeluarga itu lebih besar dari yang lainnya. Wallahu taala alam. Bagaimana hukum seorang tua menahan tangisnya karena takut anaknya mendapatkan dosa dan lebih memilih menahan tangisnya walaupun kelakuan dan perkataan anak bagus sekali. Ya, bagus sekali orang tua sabar dan menahan diri sambil tetap berdoa anaknya Allah perbaiki. Itu alhamdulillah. Makanya berdoa untuk anak itu sangat dianjurkan, banyak doa-doa para nabi untuk anak-anak kita dalam Al-Qur'anul Karim. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, saya mempunyai satu-satunya saudara kandung laki-laki. Dia masih lajang Ustaz, tapi selalu menyusahkan orang tua saya dengan hutang-hutangnya yang selalu dibayarkan orang tua saya. Mungkin kalau saya jumlahkan sudah mencapai ratusan juta, yang katanya untuk bisnis dan usaha, tapi tidak pernah berbekas, hanya tinggal hutang saja. Seperti apa lagi cara saya menasihati adik laki-laki saya tersebut Ustaz? Saya sungguh sangat sedih Ustaz. Kalau soal uang mungkin tidak dipermasalahkan orang tua saya, tapi bukan beban pikiran orang tua saya Ustaz, di mana di masa tua dan pensiun malah harus memikirkan permasalahan ini. Pertama, kita doakan semoga orang tua ini Allah berikan kesabaran. Yang kedua, jangan lupa kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab ya, durhakanya anak pada kita atau sikap anak yang menyusahkan orang tua, wallahu alam, tidak mungkin atau mungkin tidak lepas daripada apa yang pernah kita lakukan. Mungkin kita kepada orang tua kita dulu juga menyusahkan. Maka marilah kembali kepada Allah dengan bertobat kepadanya dengan taubatan nasuh. Atau mungkin di saat kita mencari rezeki, mungkin karena belum mengaji atau kita tidak mengerti, banyak rezeki-rezeki yang tidak halal yang masuk dalam pencarian kita. Maka Allah berikan hukuman kadang dengan cara harta itu justru membuat susah kita melalui anak-anak kita. Sebab Nabi katakan kullu lahmin nabata minas suhti fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang tidak halal, neraka lebih berhak memakannya. Makanya bila ada anak-anak kita sudah didik tinggi-tinggi, kita belanja dengan sekolah biaya yang mahal kadang, tapi justru menyusahkan kita di hari tua. Wallahu a'lam, mungkin ada di antara harta kita yang tidak halal yang kita berikan kepadanya, sehingga kecenderungannya membuat susah. Oleh sebab itu obatnya adalah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, bahwasanya ini adalah kekeliruan kita. Yang ketiga, bahwasanya sabar adalah solusi yang terbaik. Sedurhaka pun apapun anak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mendengar doa orang tua. Kita punya senjata yang ampuh, yaitu doa. Ad-doa silahul mu'min. Doakan anak itu, doakan anak itu. Barangkali apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf terhadap dirinya lebih parah daripada yang dilakukan oleh saudara ibu ini kepada orang tuanya. Yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil lebih parah daripada yang dilakukan oleh saudara ini pada orang tuanya. Dan kekufuran anak Nabi Nuh dan istrinya lebih berat daripada durhakanya anak ini kepada orang tua hari ini dengan menghabiskan harta. Oleh sebab itu, setiap ada cobaan ini, cara menenangkan diri adalah dengan seperti yang diajarkan Allah kepada Nabi SAW ketika Nabi didustakan dakwahnya. Nabi katakan, wa ayyukadzibuka faqad kuzibat rusulun min qablik. Andainya engkau didustakan, hai Muhammad, jangan larut, karena rasul-rasul sebelummu juga didustakan. Nah sekarang andainya anak kita durhaka pada kita, jangan berlarut-larut di situ, jangan habis kesedihan kita dengan memikirkan itu. Ketahuilah bahwa banyak atau ada di antara anak-anak orang saleh, bahkan anak para nabi yang durhaka kepada orang tuanya. Dan ini kita masih ringan. Anak ini mungkin masih salat dia. Anak ini mungkin masih puasa. Anak ini masih bisa baca Quran. Maka harapan itu masih ada. Jangan berputus asa. Doakan selalu anak ini.
Mudah-mudahan Allah SWT berikan dia hidayah. Banyak orang, baik orang tua maupun anak, ketika diperlakukan dengan baik dan tidak dikucilkan dan seterusnya, akhirnya menemukan jalan kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, andainya mungkin diperlukan usaha dari kita sendiri. Mungkin rusaknya anak atau saudara ini karena lingkungan yang tidak baik, maka berikan dia lingkungan yang lebih baik. Dan kalau seandainya karena pertemanan yang terbaik, kita yang harus menjadi temannya. Kita yang harus menjadikan dia sebagai orang yang kadang-kadang karena kurang perhatian kita kepadanya. Bahkan di saat sudah melakukan seperti ini, semua mata memandang kepadanya, mata menuduh dan curiga, tentu semakin jadilah perangainya. Oleh itu kepada yang bertanya, ya kita nasihati supaya fasabrun jamil, sabar itu sangat indah. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada orang tua, dan selalu berdoa untuk saudara kita ini dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah SWT kabulkan. Masyaallah karimat yang dirahmati Allah, masih ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghadapi teman yang sangat menyebalkan? Misalnya kalau kita sapa dia, kalau enggak disapa disindir. Kalau disapa diam, kalau tidak disapa disindir. Bagaimana adab kita kepadanya? Ya kalau seandainya kalau gitu tinggalkan aja. Ini tinggalkan aja. Ya orang disapa tak baik, tak disapa juga tak baik. Tinggalkan aja. Tapi kalau ketemu tetap disapa. Dan kalau kita ikhlas dalam menyapa, tidak disahut orang pun tak mengapa. Tapi kalau seandainya ada ikhlas dan disahut pun kadang-kadang masih kurang juga. Oleh itu maka ikhlaslah dalam memberikan salam, ikhlaslah dalam menyapa kepada saudara-saudara kita. Wallahu musta'an. Ini biasanya disebut dalam apa namanya as-suqala. Orang yang bila bertemu dengannya berat. Bertemu berat, tak bertemu juga berat. Disapa salah, tak disapa juga keliru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita orang-orang yang mudah bergaul dengannya, menyenangkan ketika berbicara dengannya, dan senantiasa mengukir senyum di bibirnya, karena senyum itu adalah sedekah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.